di Universitas Hairul Kota Ternate, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membacakan materi part keempat yang berjudul Peran Lembaga dan Industri Pendukung dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia didukung oleh berbagai lembaga dan industri yang berperan penting dalam pengembangannya. Lembaga-lembaga ini seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Syariah, dan lembaga keuangan non-bank berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah mematuhi regulasi yang ada dan beroperasi dengan transparansi. Bank Syariah sendiri berfungsi sebagai penyedia layanan perbankan yang tidak hanya menawarkan produk-produk keuangan, tetapi juga mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Selain itu, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah dan lembaga pembiayaan syariah juga berkontribusi dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Industri pendukung lainnya termasuk lembaga pendidikan yang menawarkan program studi tentang perbankan syariah, serta organisasi profesi yang mengembangkan standar dan kode etik bagi praktisi di bidang ini. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, lembaga riset dan think tank juga berperan dalam memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan perbankan syariah. Mereka melakukan penelitian tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing bank syariah. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah, termasuk insentif bagi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk berinovasi dan memperluas jangkauan layanan mereka. Kerjasama antar sektor publik dan swasta dalam bentuk seminar, workshop, dan program pelatihan juga membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan para profesional di bidang perbankan syariah. Dengan adanya kolaborasi antara lembaga-lembaga ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dalam hal layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa teknologi informasi juga memainkan peran krusial dalam mengembangkan perbankan syariah. Dengan kemajuan teknologi, bank syariah dapat menawarkan layanan digital yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan aplikasi mobile banking dan platform online memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan aman, serta meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Inovasi produk juga menjadi fokus utama dalam pengembangan perbankan syariah. Bank syariah terus berupaya untuk menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti pembiayaan mikro syariah, investasi berbasis syariah, dan produk tabungan yang menarik. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik bank syariah di mata nasabah, tetapi juga membantu dalam memperluas pangsa pasar. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah juga perlu diperhatikan. Persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya menuntut bank syariah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan syariah masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan bank syariah di Indonesia
mencapai tujuan bersama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek pemasaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai perbankan syariah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dan sosialisasi. Lembaga-lembaga seperti bank syariah dan asosiasi perbankan syariah dapat berperan aktif dalam mengadakan seminar, workshop, dan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan adanya program pendidikan yang fokus pada perbankan syariah di universitas dan lembaga pendidikan tinggi, diharapkan akan lahir generasi profesional yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip syariah dan dalam keuangan. Hal ini akan membantu menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di industri perbankan syariah. Di samping itu, kolaborasi internasional juga dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah di negara lain, bank syariah di Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik dan inovasi yang telah diterapkan di pasar global. Ini juga dapat membuka peluang bagi investasi asing dan memperluas jaringan bisnis. Dengan semua upaya ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dapat bersaing dengan bank konvensional, tetapi juga dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keberhasilan dalam pengembangan perbankan syariah akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Pemerintah dan otoritas jasa keuangan perlu terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ini. Misalnya, pengembangan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah harus didukung oleh regulasi yang jelas dan tidak menghambat inovasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan insentif bagi bank syariah yang berhasil mengembangkan produk baru atau yang mampu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan adanya insentif ini, diharapkan bank syariah akan lebih termotivasi untuk berinovasi dan memperluas jangkauan layanan mereka. Di samping itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah juga menjadi hal yang krusial. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi karyawan bank syariah berkelanjutan agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan operasional bank syariah. Hal ini juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan semua upaya ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan semua upaya ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dalam hal layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberhasilan ini tidak hanya akan menguntungkan bank syariah itu sendiri, tetapi juga akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama antara bank syariah dan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan memperluas akses layanan keuangan. Misalnya, program-program pelatihan
melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum dapat membantu meningkatkan literasi keuangan syariah. Inovasi teknologi juga harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Menggunakan teknologi finansial atau fintech dapat membantu bank syariah dalam menawarkan produk dan layanan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh nasabah. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan persaingan yang ketat harus diatasi dengan strategi yang tepat, edukasi yang berkelanjutan dan kampanye pemasaran yang efektif dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat perbankan syariah. Selain itu, bank syariah perlu terus berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan agar tetap relevan dan dengan kebutuhan pasar. Dengan semua langkah ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan dalam pengembangan perbankan syariah tidak hanya akan menguntungkan lembaga keuangan itu sendiri, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi part keempat pada kali ini. Sampai jumpa.